Tegakkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmawati, CGP Angkatan 9, perwakilan UPT SMA Negeri 1 Bone, akan melaksanakan supervisi akademik. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ani Elviana Hasan, selaku guru sosiologi di UPT SMA Negeri 1 Bone. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Masya Allah. Ya, di sini. Ya, sebelum kita masuk di satu observasi, kita adakan percakapan yang terakhir dulu Ibu ya. Di sini saya ingin bincang-bincang sedikit, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik di sini adalah untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya Ibu ya. Jadi bukan mengatakan ini jangan jadi momok untuk supervisi yang lain ya. Iya. Ya, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar bisa lebih siap lagi gitu ya, mempersiapkan diri dan bisa lebih percaya diri lagi. Ini dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid ke depannya. Begitu ya Bu ya? Baik Ibu. Ya, pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Ibu pertama itu terkait dengan tujuan. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu capai seperti ini? Ada tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya itu siswa mampu menjelaskan apa itu teknologi. Kemudian siswa dapat menjelaskan apa itu individu, kelompok, dan yang ketiga siswa dapat menjelaskan hubungan antar individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Baik, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Ya. Baik Ibu, adapun area pengembangan mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Jadi ada dua ya. Ya, selanjutnya saya ingin mendengar juga dari Ibu di sini. Kira-kira rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di kelas mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas itu. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya Ibu, kemudian berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan PSE. Ada PSE ya, ya. Kemudian saya akan juga nanti melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan murid, kemudian keterampilan dan keaktifan murid. Dan untuk modelnya sendiri saya menggunakan model problem based learning atau PBL. Dan untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Iya, baik Bu ya. Jadi rencananya nanti akan diterapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dikaitkan dengan yang PSC nanti ya, sosial emosional. Kemudian menggunakan problem based learning atau PBL dan metode diskusi kelompok, ada tanya jawabnya, ada penugasan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Ya, kalau untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di kelas yaitu menggunakan LKPD dan tentunya juga dengan menggunakan PowerPoint. Ada LKPD, kemudian ada PowerPoint-nya juga ya. Kira-kira kapan nih kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Jam berapa, kelas berapa, kemudian jam berapa? Nah, untuk kegiatan ini Bu, kebetulan besok jam saya adalah pada ini kelas 10.6. Ya, kelas 10.6, kemudian waktunya itu jam pertama kedua, satu dua. Ya, baik Ibu ya. Jadi besok hari Selasa, kemudian di kelas 10.6 jam 1.2 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu belajar. Baik Ibu.
Ya, nanti saya lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran atau pembelajaran yang ada di kelas yang akan mengamati Bu ya. Jadi saya rasa untuk percakapan yang terakhir ya Bu, percakapan nanti yang pasca observasi ada kelanjutannya setelah ini Bu. Ya. Jadi ada yang perannya sebelum, kemudian ada saat nanti saya di kelas mengamati Bu, dan selanjutnya akan ada pasca setelah ini. Ya. Di sini sebelum kita akhiri Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran Bu tentang apa yang harus saya siapkan dari sekarang, termasuk media pembelajaran apa nanti yang akan saya gunakan. Terima kasih Bu ya, sudah meluangkan waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya yang percakapan yang terawat observasi ini. Ya, so sampai ketemu besok ya Ibu saat observasi langsung di kelas di hari Selasa ya Bu, besok jam 1-2 di 10.06 insya Allah ya. Iya, dan saya rasa demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai ketemu besok di kegiatan observasi di kelas dan pasca observasi untuk setelah saat observasi nanti. So, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk Arwili silahkan siapkan kelasnya dan berdoa. Gurunya siap, gerak. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Muhammad Kadliansyah, Afgan Rifat Putra Bayu, Afifah Kuratuan, Aliana binti Burhan, Andi Aulia Ramadhani, Andi Arli Harsamada Giagara, Andi Muhammad Hersan, Anissa Asara, Aswal, Gita Saharila Susanto, Sarah Febrianti S, Saira Ratu Humaira. Ya. Halo semua, sehat? Hari ini Ibu akan melakukan pemetaan berdasarkan profil belajar murid. Jadi sebelum kita belajar, Ibu mau tahu dulu bagaimana gaya belajarnya kalian. Apakah kalian itu belajar dengan gaya audio, visual, atau kinestetik? Jadi sebentar Ibu akan menanyakan kalimat-kalimat yang ada dalam sini. Kalau memang kalian bukan kinestetik, bilang. Kalau misalnya kalian audio atau visual, kalian juga ya Bu, ini ada dalam diri saya. Ya, ini sifat saya. Di sana? Ya. Nah, mulai dari escape, Bapak escape. Saya perlu satu ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa memahami. Jadi memerlukan yang namanya ilustrasi. Bisa? Enggak. Iya. Oke. Kalau saya tertarik pada objek yang mencolok, berwarna, dan yang merangsang mata. Tidak. Saya lebih menyukai buku-buku yang menyatakan gambar atau ilustrasi. Ya, ya. Coba saya turun ke sakra. Kalau sakra saya
saya bisa melihat orang yang sedang berbicara. Tidak sakral. Iya. Kemudian apa yang harus saya ingat, harus saya ucapkan. Jadi kalau belajar diingat, harus juga diucapkan. Kemudian saya mudah mengingat sesuatu apabila itu didengar. Tidak mengingat sesuatu. Tidak. Kemudian selanjutnya apa namanya? Ayana. Saya kira sudah lupa namanya. Ya. Saya hampir selalu melakukan gerakan tubuh. Ya, seperti kinestetik. Ayana kinestetik. Kalau ini saya lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita action. Saya lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita action. Tidak. Kalau saya lebih bisa belajar dengan praktek. Selanjutnya, saya terkesan sedang melamun saat menanyakan apa yang sedang saya lakukan. Ya, jadi biasa melamun. Kalau ada didengar biasa melamun. Seakan-akan ada di dunia itu atau sedang dalam situasi. Tidak. Kemudian saya lebih menyukai buku yang menggunakan gambar atau ilustrasi. Saya tertarik pada objek yang mencolok, berwarna, dan yang merangsang mata. Ya. Saya perlu satu ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa membuat. Ya. Kemudian, apa yang saya harus ingat harus saya ucapkan dulu. Ya. Saya tidak bisa duduk diam berlama-lama. Saya lebih mudah belajar apabila ada keterlibatan sejumlah anggota tubuh. Ya. Sekarang jika saya lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita saya lebih bisa belajar dengan praktis. Saya perlu satu ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa. Sekarang saya mudah mengingat apabila saya bisa melihat orang sedang berbicara. Kemudian saya harus membicarakan suatu masalah dengan suara keras untuk membedakannya. Tidak perlu pakai suara keras. Kita suatu masalah. Ya. Kemudian saya hampir selalu melakukan gerakan dalam pembelajaran. Ya. Secara aktif, sama aktif dengar. Apa yang harus saya ingat, harus saya ucapkan dulu. Ya. Kemudian saya mudah mengingat sesuatu apabila didengarkan. Mudah mengingat sesuatu apabila didengarkan. Kemudian saya tidak bisa duduk diam berlama-lama. Tidak bisa duduk diam berlama-lama. Berarti sering keliling. Sekarang namanya asal. Saya tertarik pada objek yang mencolok, berwarna, dan merangsang mata. Ya. Saya lebih bisa belajar dengan praktis. Dan saya akan mudah menghafal dengan mengucapkannya berkali-kali. Jadi sekarang Ibu akan menunjukkan ini ke kampusnya kalian dan nanti dengan isi sesuai dengan biaya belajarnya kalian. Hasilnya nanti Ibu bisa pilih siapa yang belajarnya ini saja, mau blog ataupun yang visual. Sudah ada linknya di grup? Ya. Sekarang silakan mengerjakan.
dengan tema pribadi lainnya. Jadi hari ini kita masuk pada materi yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Ya, sebelum kita masuk ke materi, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Ya, apa itu interaksi sosial? Kemudian apa lagi? Pembelajaran dalam minggu lalu apa? Gejala-gejala sosial. Apa lagi? Masyarakat. Apa lagi? Fungsi sosial, peran sosial. Kita masuk ke materinya individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Sebelumnya itu kalau kalian melihat di lingkungan sekitarnya, misalnya lingkungan sekolah, nah coba perhatikan apa-apa saja yang dilakukan oleh warga sekolah. Coba perhatikan ada yang apa? Ada yang olahraga, apalagi? Ada yang berbincang-bincang, ada yang belajar di dalam kelas, di ruang guru juga itu. Sebenarnya ada yang berbincang-bincang, ada yang mengerjakan tugas, ada yang memeriksa tugas-tugas anak-anak. Iya. Kenapa ibu menanyakan hal seperti itu? Karena pada pembelajaran hari ini itu semua berkaitan. Ya, jadi masih berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Jadi pembelajaran pada hari ini ada poin dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini bisa dilihat yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian individu secara etimologi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian kelompok sosial secara sosiologis. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara individu dan pembentukan kelompok sosial. Bisa dilihat ada pengertian individu dan kelompok. Pernah dengar kata individu? Pernah. Apalagi di pembelajaran sebelumnya kalian juga mempelajari tentang individu dan kelompok. Apa itu individu? Jadi pengertian individu secara etimologi individu itu berasal dari bahasa apa? Berasal dari bahasa Yunani. Itu artinya individu. Yang berarti apa individu? Tidak terbagi. Jadi individu itu merupakan kesatuan masyarakat yaitu sebagai manusia perorangan bukan sebagai manusia pemerintah. Kalau kalian ini keseluruhan individu bukan? Tapi kalau penyelesaian individu. Sekarang kita pindah ke pengertian kelompok. Secara sosiologis kelompok itu bagaimana? Kelompok itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan, saling berinteraksi, saling apa lagi? Saling berinteraksi, saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan apa? Adanya perasaan bersama. Kalian bisa tidak hidup sendirian? Ya, karena sebagai makhluk sosial, tentunya juga tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dari itu, sebelum membentuk masyarakat, tentunya dari individu ke kelompok kecil dan kelompok kecil menjadi kelompok besar akhirnya menjadi suatu masyarakat. Bisa dimengerti sampai sini? Kemudian selain itu ada hubungan antara individu dan kelompok sosial. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat itu individu yang satu dengan yang lainnya tentunya akan saling berhubungan atau saling berinteraksi. Terutama untuk apa? Terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mau
Ya, kemudian apa lagi? Kelompok hingga masyarakat. Nah, itulah sebabnya interaksi sosial sangat penting perannya dalam kehidupan manusia. Dan ada pun faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial apa saja? Asal menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial. Ada faktor keturunan, kemudian faktor daerah asal, apalagi faktor geografis, faktor kepentingan, faktor keagamaan, dan yang terakhir adalah faktor biologi. Ya, nanti di tugasnya kalian akan menjelaskan tentang ini. Ya, bisa dilihat di sini ada mengatur gambar individu, kelompok, dan hubungan sosial dan masyarakat. Jadi ada siapa ini? Ini kelompok ini siapa? Nah, fotonya Agus Pramuka sendiri, apakah ini kelompok atau individu? Individu. Ya, ini ada hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok. Nah, ini individu, kita lihat, ini individu. Yang mana kelompok? Ini. Perhatikan ini kelompok saja. Kelompok dengan kelompok. Kemudian ini. Kalau ini. Ini. Masyarakat apa ini? Masyarakat perkotaan. Kalau yang ini sangat jelas. Ini adalah masyarakat pedesaan. Dan kalau yang ini individu dengan individu. Jadi untuk pembahasan materi hari ini sudah jelas. Sekarang kita akan membagi kalian menjadi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya kalian. Ada kinestetik, ada audio visual, ada audio dan ada visual. Jadi sekarang silahkan gabung dengan kelompoknya. Potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Karena kita kan kelompok, karena di riset ini perlombaan kebebasan bersuara, biasanya itu tadi tambang kan semua itu sih masih ada kelompoknya seperti itu. Misalnya jadinya kayak lomba ya, tadi tambang seperti itu, atau diskusi kelompok. Pengertian kelompok itu kayak kita sampai seperti kita dengan diskusi kita kelompok seperti ini. Misalnya ada orang itu kayak saya sama, nah kita saya diskusi itu namanya individu saya. Jadi kalau ada satu orang terus banyak orang itu namanya individu dan kelompok. Pada hari ini akan mempresentasikan kerja kami yaitu ilmu sosiologi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dewi Sabila Selaku Moderator. Perkenalkan saya Sheila Busi selaku anggota. Saya Casey Maretia selaku anggota. Saya Sally Regidor selaku anggota. Saya Sudan Reginta Pangeran selaku anggota. Saya Zara Febrianti selaku anggota. Saya Akan sebagai anggota. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu ilmu sosiologi. Yang dimana terdapat 4 bagian. Yang pertama program sosiologi, kedua sosiologi, parasosiologi, dan khusus sosiologi. Baik, bagian-bagian tersebut akan dijelaskan oleh anggota BOS. Pengertian sosiologi. Sosiologi secara
penelitian, 3 pembangunan, dan 4 pemecahan masalah sosial. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok sosiologi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi dari kelompok 1 akan saya tutup. Ini cukup sekian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu individu dari kelompok. Sebelumnya saya Ulisati Ramadhani sebagai moderator. Saya juga Sarjana Sebelumnya, apakah kalian dapat membedakan individu dan kelompok? Di gambar pertama, apakah kalian sudah dapat gambar pendapat sekarang kelompok. Jangan dari awal. Kami akan menjelaskan apa itu individu yang akan dijelaskan oleh Marcel. Individu adalah unit yang menentukan suatu masyarakat yang bisa dibagi-bagi menjadi kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afgan. Baik, kami akan menjelaskan apa itu individu yang akan dibaca oleh Marcel. Individu adalah unit yang menentukan suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi kecil. Selanjutnya adalah halnya individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas, sehingga sering digunakan sebagai sebutan seorang atau perorangan. Selanjutnya kami akan membicarakan kelompok kecil yang dibaca oleh Akbar. Kelompok kecil adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran, kekompakan, kebersamaan, dan saling berinteraksi. Hubungan sosial adalah menjelaskan analisis dan menggambarkan tentang hubungan interpersonal yang sukarela atau tidak sengaja antara dua atau lebih individu di dalam dan atau dua antar kelompok. Nah, sebelumnya apakah kalian bisa membedakan di antara tiga gambar ini individu dan kelompok? Bisa. Gambar pertama terdapat individu. Gambar kedua individu dan kelompok. Gambar ketiga kelompok dan kelompok. Nah, selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan oleh Copakan. Kesimpulan individu merupakan bagian penting dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan sebagai kecil. Selanjutnya Robert. Nah, teman-teman, itulah hasil presentasi kami mengenai tentang individu dan kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kami perbuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok MSTI, yang akan membahas tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Sebelum itu, perkenalkan, saya Liani binti Burhan, selaku moderator. Saya Nisa Sandra, selaku Saya Muhammad Fajar Ester Rusdin, selaku anggota. Baik. Pertama, individu yang akan
sebagai manusia keseluruhan. Ada 3 aspek yang terdapat dalam dirimu, yaitu aspek organik, jasmania, aspek psikis, rohania, dan aspek sosial. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga membuat setiap masing-masing individu itu memiliki keunikan sendiri. Dan yang kedua, kelompok yang akan dipaparkan oleh lingkungan kebaikan. Kelompok secara sosiologis, kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan yang saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama kelompok. Kelompok sosial terbentuk karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Kemudian dilanjutkan oleh Adapun jenis-jenis kelompok sosial yang dapat terdapat di dalam masyarakat antara lain grup dan grup, primar grup dan sekundär grup, domain khas dan desa, formal grup dan informal grup, masyarakat pedesaan, rural, komuniti, dan masyarakat perkotaan serta kelompok-kelompok sosial yang tidak terlalu. dan yang ketiga akan dibacakan oleh kemudian dilanjut oleh Interaksi sosial merupakan hubungan dan pengaruh yang melalui antara individu dari kelompok dan antar kelompok. Interaksi sosial tersebut akan menciptakan hubungan sosial yang ada di masyarakat sehingga mereka dapat memiliki interaksi dan kontak sosial antar individu atau antar kelompok sosial didasari oleh adanya kepentingan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebagai kebutuhan hidupnya. Itulah sebabnya manusia akan berupaya membentuk kelompok sosial. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor daerah asal. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor kepentingan. Yang kelima, faktor keagamaan. Dan yang terakhir, faktor ideologi kenegaraan. Itulah hasil presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tugasnya. Nah, sekarang waktunya untuk mengumpulkan materi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Ada yang bisa? Akal, ya. Baik, kesimpulan untuk kali ini yaitu individu berasal dari bahasa Yunani dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Masyarakat merupakan suatu kumpulan individu atau orang-orang yang berada di suatu daerah. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Sarahila, saya nomor absen 35. Nah, saya akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita itu belajar tentang apa itu makhluk sosial, apa itu individu, apa itu kelompok, dan bagaimana caranya kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, dan makhluk sosial berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain. Dan juga kita juga belajar tentang faktor-faktor dari pembentukan kelompok sosial yang ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita seperti biasanya yaitu icebreaking. Ya, jadi sedikit untuk hari ini yaitu satu, dua, tiga, bisa. Bagaimana perasaan kalian belajar
ingat pelajari materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis kelompok. Jadi sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya, siap. Salam para Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusnawati B, perwakilan dari UPT SMA Negeri 1 Bone, TGP Angkatan 9 akan mengadakan percakapan pasca observasi kelas supervisi akademik modul 3.3. Kembali bersama saya Ibu Pengajar Prati Ibu Martini dan didampingi dengan rekan sejawat Ibu Andi Helpiana Hasan selaku guru mapel sosiologi di UPT SMA Negeri 1 Bone. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi Helpiana Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, kita lanjutkan yang kemarin sudah pranya, kemudian ada yang satu observasi juga, dan ini adalah pasca observasi. Ya, di sini ada tujuan kita akan mengevaluasi bagaimana yang telah Ibu lakukan yang observasi kelas yang tadi itu Ibu ya. Bisa Ibu ya, bagaimana perasaannya Ibu setelah mengajar di kelas? Ya, baik Ibu, setelah saya diobservasi di kelas, terus terang itu saya merasa tegang awalnya, sama yang dirasakan mungkin guru-guru lain pada saat diobservasi, tapi alhamdulillah Ibu bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Mungkin ada perasaan ini ya, karena kehadiran saya mungkin Ibu di kelas satu itu. Iya, namanya nervous Bu, ya awalnya saja, tapi setelah itu ya alhamdulillah bisa diimbangi. Iya, alhamdulillah. Kira-kira Ibu persiapan yang observasi ini Ya, langkah apa saja Ibu yang sudah dilakukan? ya, tentunya Ibu, langkah awalnya itu perangkat pembelajarannya tentunya sudah saya siapkan Ibu. Kemudian adapun area pengembangan yang saya kembangkan ada dua, yaitu ada keterampilan dan juga pengetahuan. Iya, ada pengembangannya ada dua ya Ibu Iya, ya, ada pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya. Oh ya, kalau sejauh mana Ibu dari area pengembangan keterampilan dan pengetahuan Ibu ini? Ya, dari area pengembangan dan keterampilan dan pengetahuan Bu, dari pengetahuannya itu Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kenapa? Apa yang saya jelaskan pada materi yang saya ajarkan kepada anak-anak, alhamdulillah anak-anak bisa menerimanya dan bisa masuk di memorinya Ibu. Karena kalau saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak ternyata bisa tangkap. Responnya positif dari siswa ya. Positif, Iya, kemudian luar biasa. dari dilihat dari keterampilannya Ibu, presentasi anak-anak luar biasa semua Ibu. Mulai dari tugas-tugasnya, ada yang membuat dari poster, ada ya, karena memang saya dalam tugas saya melarang anak-anak itu untuk, kan biasanya sama semua, seragam ya. Jadi saya mengubah lagi untuk tugasnya jangan ada yang sama, ya. Jadi sesuai dengan kreativitasnya mereka itu. Ternyata responnya anak-anak luar biasa, bahkan yang saya bayangkan itu lebih lagi Bu dari yang dilakukan siswa di kelas. Saya ikut senang Ibu ya, cukup senang juga mendengar kalau seperti itu. Kira-kira Bu, dari hasil yang didapat ini ada tidak Ibu kendala atau tantangan yang dihadapi Ibu? Iya, itu tadi Bu, ada kendala sedikit Ibu. Seperti masih ada 1-2 orang yang terkadang anak-anak ini belum serius dalam proses pembelajaran, terkadang dia mengganggu temannya, dalam artian dia bercanda dengan temannya Ibu. Jadi itu masih ada salah 1, 2 atau 2 orang muridnya Ibu yang masih kurang aktif, bukan tidak aktif tapi kurang aktif. Kira-kira ada faktor penyebabnya Ibu sudah di
Mungkin salah satu faktor penyebabnya itu yaitu mungkin karena jumlah siswa yang banyak itu, jadi pembagian kelompoknya itu yang tidak terorganisir, jadi dilihat dari visualnya, kinestetiknya, kemudian auditoriumnya. Berapa orang di kelas tadi Ibu? 36 orang. Kami juga ya, banyak betul ya. Kira-kira rencana untuk mengatasi masalah seperti ini, mendapatkan siswa modelnya seperti ini bagaimana? Mungkin ada rencananya ke depan mengatasi hal ini? Kalau untuk rencana ke depan tentunya karena tadi yang bermasalah yang saya katakan Bu, pada pembagian kelompoknya. Iya. Jadi yang rencana saya akan mengubah kelompoknya kembali, melihat betul-betul ini anak sebenarnya gimana minat dan bakatnya sesungguhnya. Karena selama ini kan yang dibuat untuk untuk pembagian kelompoknya itu, diagnostiknya itu kan melalui link Google Form. Kemudian biasa juga saya langsung wawancara langsung Ibu. Interview langsung. Nah ternyata dari kedua yang saya lakukan itu belum maksimal Ibu. Jadi saya mungkin akan mencobanya kembali dengan hal-hal lainnya yang lebih menarik lagi. Seperti dengan permainan atau ya hal-hal yang semacamnya itu Bu, yang lebih bervariatif lagi. Iya, luar biasa Ibu ya rencananya ke depan ya. Kira-kira Ibu bisa ditargetkan kapan akan dilaksanakan? Kalau untuk waktunya Bu, saya belum bisa menentukan, tetapi insya Allah saya akan laksanakan secepatnya. Saya rasa cukup sampai di sini Ibu, luar biasa ya Ibu kerjanya. Wow, semoga kedepannya apa yang Ibu rencanakan ini bisa terwujud dan yang jelasnya berpihak kepada murid, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih banyak Ibu, sukses kedepannya Ibu. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi kelas. Ya, demikianlah percakapan mulai dari saat dan pasca observasi dari kami, Ibu Ani Helviana Hasan dan pengajar pelatih kami Ibu Martini. Saya mohon diri, mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri.